Seperti yang disebutkan sebelumnya, jantung ini tidak menerima impuls dari sistem saraf kita. Nah, bagaimana caranya sel otoritmik kita ini sendiri pada mulanya menghasilkan potensial aksi itu sendiri. Nah, di sini kita bahas terlebih dahulu sifat-sifat atau karakteristik dari sel otoritmik ini. Nah, kita tuliskan di sini sel otoritmik. Nah, sel otoritmik ini yang pertama. Nah, yang pertama tidak memiliki yang namanya resting potensial. Nah, resting potensial. Berikutnya adalah dia memiliki sebuah channel khusus yang hanya dimiliki oleh sel otoritmik. Apa itu nama channelnya? Adalah channel IF namanya. Ada channel IF. Nah, apa itu channel IF ini sendiri? Dia merupakan channel yang tingkat kebocorannya tinggi. Nah, sebenarnya F-nya ini pun berasal dari kata funny. Nah, ada namanya di sini yang funny. Nah, ini funny bahasa Inggris ya. Funny ini sendiri memang mempresentasikan fungsinya itu sendiri. Karena dia ini bersifat mudah dimasuki oleh Na dan juga K. Nah, oleh karena itu dia itu bersifat leaky, yaitu bocor seperti itu ya, gampang bocor. Nah, ini dia mudah dimasukin Na dan juga K. Nah, ini dia bersifat leaky. Nah, atau mudah bocor. Nah, bocor ini maksudnya apa? Mudah dimasuki oleh Na dan juga K. Nah, jadi di sini channel IF ini sendiri nantinya dia itu permeabilitasnya terhadap Na dan permeabilitasnya terhadap K itu tuh lebih besar daripada channel-channel lainnya. Kalau channel-channel lainnya itu tuh kan dia harus dibuka dulu, yang biasanya adalah voltage gated channel ataupun dia itu dibuka dulu oleh adanya neurotransmitter yang melekat pada reseptor, ya kan ya. Nah, kalau ini tidak, dia ini memang sudah permeabilitasnya sudah tinggi juga terhadap Na dan juga K. Nah, tapi di sini ada yang lebih tinggi sebenarnya permeabilitasnya itu, yaitu terhadap K itu sendiri. Nah, inilah yang memungkinkan dia menghasilkan potensial aksi sendiri karena dia lebih permeabel terhadap Na itu sendiri. Nah, kalau misalnya kita gambarkan, membran potensial membran yang terdapat pada si otoritmik sel ini sendiri, nah dia memiliki potensial membran. Nah, awalnya itu adalah minus 60 milivolt. Nah, ini adalah ketika otoritmik itu sendiri bahkan belum melakukan apapun seperti itu ya. Nah, di sini seperti yang kita tahu bahwa dia itu tuh leaky, yaitu mudah bocor, mudah dimasuki dan permeabel terhadap Na dan juga K. Bagaimanapun dia lebih permeabel terhadap Na. Makanya oleh karena itu dengan berjalannya waktu Na masuk ke dalam selnya, dan akan mencapai satu threshold yang akan menghasilkan sebuah potensial aksi. Nah, di sini dia ya, yaitu mencapai minus 40. Nah, jadi kalau untuk otoritmik ini sendiri dia memiliki yang namanya threshold. Nah, berbeda dengan yang sel kontraktil yang tidak memiliki threshold. Nah, di sini ketika dia mencapai threshold itu sendiri, nah ini kan ada prosesnya nih. Nah, ini adalah dinamakan dengan pacemaker potensial. Pacemaker potensial. Nah, berbeda dengan yang sebelumnya, bahwa sebelumnya untuk yang kontraktil sel dia memiliki resting potensial, sementara kalau untuk otoritmik sel dia memiliki yang namanya pacemaker potensial. Nah, ketika dia sudah mencapai thresholdnya ini sendiri, nah ada channel lainnya yang akan terbuka di sini. Channel apa dia akan terbuka? Yaitu channel Ca2+. Nah, ketika channel Ca2+ terbuka, maka tentu saja Ca akan masuk ke dalam sel. Nah, ini akan meningkatkan potensial membran di dalam selnya itu sendiri. Nah inilah yang membuat membran itu mencapai ke plus 20 milivolt. Saat membran potensial itu mencapai 20 milivolt, maka ada channel berikutnya yang terbuka, yaitu channel K. Ini seperti kita pelajari bahwa setelah yang namanya depolarisasi, maka akan terjadi berikutnya adalah repolarisasi. Nah, repolarisasi kembali keadaan semulanya lagi dia.
Nah, kembali lagi ke keadaan semulanya. Nah, berikutnya ketika dia sudah mencapai ke tahap repolarisasinya, maka di channel IF yang bersifat sangat melambat terhadap Na dan K itu sendiri memasukkan Na lagi. Nah, terjadi lagi yang namanya pacemaker potensial. Nah, berulang kembali. Nah, berulang kembali dia. Nah, di sini baru kita bisa mengaitkan dari mana kontraktil sel itu sendiri menerima potensial aksi. Ketika sitoplasma dari otoritmik sel ini sendiri memiliki muatan sebesar 20 mV, nah, muatan ini tentunya akan berpindah melalui gap junction ke sel berikutnya, ke sitoplasma sel kontraktil. Nah, kita tahu sebelumnya bahwa sel kontraktil itu tidak memiliki threshold. Nah, oleh karena itu, ketika sel kontraktil itu menerima potensial aksi, ya makanya akan langsung diteruskan untuk menghasilkan sebuah efek yaitu berkontraksi. Nah, hal itu terus berjalan seperti itu. Lalu ada lagi pertanyaan berikutnya. Kita tahu bahwa sel otoritmik ini hanya menyusun 1% dari otot jantung kita. Nah, sementara itu sel kontraktil itu menyusun 99%-nya. Nah, bagaimana caranya 1% ini sel otoritmiknya 1% ini mempengaruhi kerja dari si sel kontraktil yang 99% menyusun otot jantung ini sendiri. Nah, oleh karena itu berikutnya akan kita bahas tentang sistem konduksi listrik pada jantung itu sendiri.